Shalom saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menjamah hati pikiran kita saudara, untuk mengerti memahami rencana dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Saya mau membahas satu topik yang sangat menarik untuk kita bahas. Inti dari Alkitab bisa kita ambil dari firman Tuhan yang mengatakan firman-Nya di kitab Matius 22 ayatnya 34 sampai ke 40 saudara, di mana firman Tuhan berbunyi kepada kita, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi inti dari Alkitab ini saudara, yaitu adalah yang kedua ini saudara, di mana kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Tuhan sangat-sangat jelas mengatakan bahwa di mana dalam kehidupan iman-iman Farisi dan orang Lewi pada saat di zaman Yesus hidup sebagai manusia saudara, di mana mereka sangat bertentangan, sangat saling berdebat dalam hal pengajaran saudara, di mana Tuhan Yesus sangat-sangat bertentangan dalam kehidupan mereka saudara, di mana di dalam keagamaan orang-orang Farisi, orang Lewi, dan orang iman-iman tersebut, sebetulnya yang mereka lakukan tersebut tidak sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari saudara, dengan praktik kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan mereka. Yang mereka adalah seperti orang-orang munafik saudara, kata Tuhan, di mana mereka kehidupan keagamaan mereka memang sangat-sangat bagus, tetapi dalam praktiknya dalam kehidupan mereka sangat tidak melakukan kehendak Tuhan yang sebetulnya mereka harus lakukan. Inti dari kehidupan yang sebetulnya Yesus mau adalah prakteknya dalam kehidupan sehari-hari saudara. Makanya di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus berkata, "Persembahkanlah tubuhmu kudus, hidup dan berkenan, itulah ibadahmu yang sejati." Jadi di sini jelas saudara, di mana mereka sangat mengasihi Allah saudara. Ya. Mereka dengan sungguh-sungguh melakukan acara keagamaan mereka saudara. Tetapi hukum yang kedua yang sama dengan itu, kata Tuhan Yesus, di mana kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu mereka jelas-jelas dan sangat mengabaikannya saudara. Di mana di dalam keadilan kasih, di dalam hal apa yang mereka terima dari jemaat, ya, mereka memperkaya diri, mereka mendapatkan banyak pundi-pundi keuangan dari hal itu saudara, di dalam melayani di bait suci. Tetapi mereka tidak memperhatikan, bahkan tidak memberi hak-hak orang-orang yang membutuhkannya saudara, ya. Dan begitu juga banyak hal-hal lain yang sangat bertentangan dengan kehidupan mereka, dengan apa yang dimau Tuhan saudara. Makanya Tuhan sangat marah kepada mereka, sangat bertentangan kepada mereka. Jadi yang sesungguhnya saudara, Tuhan Yesus itu bermaksud untuk kita ialah kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita, ya. Kita harus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan sesama kita saudara. Jadi firman Tuhan pun berkata, bagaimana engkau mau mengasihi Tuhan yang tidak tampak, sedangkan
ada manusia atau saudaramu sendiri pun engkau tidak mengasihinya, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan yang tidak tampak? Sedangkan sesama kita manusia saja kita tidak mengasihi, saudara. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak tampak jikalau kita sesama kita saja saling bertengkar, bertikai, saling memikirkan, saling mencari keuntungan, saling memakan, saling bersaing dalam hal berbagai macam hal, saudara. Jadi makanya kedagingan, kalau kita memikirkan diri kita sendiri, itulah kedagingan. Begitu juga dengan kalau kita tidak mengasihi sesama kita, berarti kita tidak mengasihi Tuhan, saudara. Intinya seperti itu. Jadi inti dari Alkitab ini sangat gampang, saudara. Di saat kita mau mengasihi Tuhan, kita pun harus mengasihi sesama kita. Apa yang kita lakukan kepada sesama kita, begitu jugalah yang kita lakukan sesama Tuhan, kepada Tuhan, saudaraku. Jadi apakah kehidupan kita ini betul-betul kita lakukan semuanya untuk Tuhan? Itu kan terlihat dari buah yang kita lakukan kepada orang yang terdekat kita, keluarga kita, teman sekerja kita, teman sepelayanan kita, teman dalam iman kita, bahkan orang-orang yang kita tidak kenal pun, saudara. Ya, seperti Tuhan berkata, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Berdoalah kepada orang yang menganiaya kamu. Jadi ini intinya bahwa kita harus betul-betul di dalam kehidupan kita bersosial, berinteraksi sesama kita, saudara. Disitulah diuji dari kehidupan kita, saudara. Banyak hal-hal lain di Alkitab menerangkan bagaimana seharusnya kita sebagai manusia mengasihi sesama kita, saudara. Sudah sangat-sangat jelas. Jadi ini semua berkaitan. Tapi itulah yang harus kita lakukan, saudara. Jadi kehidupan kita adalah buah kita kepada Tuhan. Jadi apakah kita mengasihi Tuhan akan terlihat dari kehidupan kita sehari-hari, saudara. Sangat gampang. Jadi Tuhan berkata kepada kita, di saat aku lapar, engkau tidak memberikannya aku makan. Di saat aku haus, engkau tidak memberikannya aku minum. Di saat aku kedinginan, engkau tidak memberikannya aku pakaian. Itu adalah perumpamaan tentang bagaimana kita dengan sesama kita manusia, saudara. Begitu besar, luar biasa firman Tuhan ini, saudara, sehingga sangat-sangat membuat saya yang dulu tidak mengenal Tuhan, yang dulu beragama seberang, dan setelah membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, membuat saya sangat terkagum-kagum dengan kasih Tuhan yang luar biasa, yaitu firman-Nya, ya, hukumnya, atau rumus yang Dia berikan kepada kita sangat luar biasa, saudara. Dengan hal inilah saya sangat memantapkan diri untuk menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Saya pun yakin kepada saudara-saudaraku mungkin tidak mengenal Tuhan atau agama seberang, jikalau saudara membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh dari Kejadian sampai Wahyu, dengan hati terbuka, dengan tak memihak, saudara, pasti 99% saudara akan menerima Yesus sebagai juru selamat saudara. Aku yakin hidup saudara akan diubahkan. Aku yakin hidup saudara akan mendapat damai sejahtera sukacita, saudaraku. Jadi jangan tutup pintu hati dan pikiran saudara. Mari belajar, saudara. Temui Tuhan selagi Dia masih berkenan untuk ditemui.
carilah maka engkau akan mendapatkannya. Kiranya damai sejahtera Tuhan memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Amin.